Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Husiana SSI dari SMA Negeri 1 Sumbawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2023 dari LVTK Universitas Jambi. Berikut video modul ajar 1 saya dengan tema energi alternatif dengan model PBL Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon bantuan Arga untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, adakah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Arga. Siapa yang tidak sekolah hari ini, Nak? Muhammad Fadil. Muhammad Fadil sakit. Kemudian Ahmad Fajri sakit. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita baca kesepakatan kelasnya ya, yang sudah kita buat bersama-sama. Ibu minta bantuan Rista untuk baca, mimpin teman-temannya baca kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas 15. Kesepakatan kelas 15. 1. Datang tepat waktu. 1. Datang tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan kelas. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Saling membantu dan menghargai satu sama lain. 4. Saling membantu dan menghargai satu sama lain. 5. Mendengarkan saat guru menjelaskan. 5. Mendengarkan saat guru menjelaskan. 6. Berbicara yang baik dan sopan. 6. Berbicara yang baik dan sopan. Terima kasih Rista. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita masuk materi energi alternatif. Minggu kemarin itu kita sudah masuk materi perubahan iklim. Kemudian kita sudah melakukan percobaan atau eksperimen membuat alat saring air secara sederhana. Nanti kita juga ada melakukan eksperimen atau melakukan percobaan. Nah, untuk hari ini kita masuk energi alternatif. Tujuan pembelajaran dari energi alternatif, kita belajar materi energi alternatif. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengetahui macam-macam sumber energi alternatif. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kondisi energi di Indonesia dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan potensi energi alternatif baru dan terbarukan di Indonesia dengan tepat. Kemudian sebelum kita masuk materinya, kita lihat dulu bagaimana perubahan energi dapat terjadi. Nah, ada yang bisa bantu Ibu? Gimana caranya perubahan energi dapat terjadi? Oke, Fiona, coba Fiona.
Nah, jadi energi kimia itu bisa dirubah menjadi energi listrik. Kemudian dari energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya. Nanti kita coba melakukan percobaan yang disebutkan Fiona tadi. Dari energi kimia itu dari getah kentang, kemudian bisa kita ubah menjadi energi listrik, kemudian bisa berubah lagi menjadi energi cahaya. Nah, sekarang Ibu punya video itu tentang energi tentang mobil listrik. Nah, kita lihat ini mobil listrik. Jadi kita tidak perlu menggunakan bahan bakar ya. Kalau mobil listrik jelas harganya lebih mahal daripada mobil yang menggunakan bahan bakar. Ini alternatif seandainya bahan bakar itu susah. Mulai dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, hingga tenaga bayu atau udara. Nah, hari ini daftar populer mau ngajakin kamu jalan-jalan nih di segmen DP Proses, di mana kita akan melihat cara kerja dari berbagai pembangkit listrik yang kita sebutkan tadi. Gak pakai lama lagi, ayo kita simak bersama di DP Proses berikut ini. Yang pertama, mari kita mulai dari pembangkit. Terjun terkenal yaitu Niagara Falls. Pada waktu itu, listrik yang dihasilkan. Nah, ini mobil listriknya, Nak. Nah, dengan kecepatannya 36 menit. Oleh Cina dengan major dan alias pendudukan 3 menara ini menghasilkan listrik sebesar 22.500 megawatt. Lalu untuk Indonesia sendiri, PLTA terbesar sekarang ada di Kabupaten Wuhan, Kalimantan Utara, yaitu PLTA Sumekaya. Nah, bisa dilihat ini contoh dari mobil listrik ya. Untuk menghasilkan listrik, ada 2 benda penting dalam PLTA, yaitu turbin dan generator. Turbin berfungsi sebagai Sekarang kita lihat dari indikatornya. Indikator dari energi alternatif yang pertama ini keterampilan berpikir dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran meliputi pemahaman sains dan keterampilan. Pemahaman prosesnya ada 2, ada pemahaman sains. Yang pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua mendeskripsikan transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada keterampilan proses, itu melakukan eksperimen terkait materi energi alternatif. Kemudian kita melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga membuat laporan dan presentasi hasil diskusi. Kemudian sarana dan prasarananya ada laptop, jaringan internet, LCD, PowerPoint, dan lembar kerja siswa. Nah, nanti kita akan mengadakan praktek atau percobaan tentang pembuatan baterai dari kentang. Jadi alat dan bahannya nanti kita siapkan, ada kentang. Selain kentang juga bisa diganti dengan lemon atau jeruk lemon atau umbi-umbian. Kemudian ada lampu LED, kabel, penjepit buaya, lempengan logamnya bisa kita ganti dengan uang koin. Kemudian lempengan sengnya bisa kita ganti dengan paku payung. Nah, ini ada ilustrasi pembuatan baterai kentang nanti ya, pada saat kita mau melakukan percobaan.
Nah, ini nanti bentuk rangkaiannya seperti ini ya. Nanti diperhatikan, nanti bisa kita praktekkan pada saat kita melakukan eksperimen nanti ya, secara berkelompok. Nah, ada kentang, 4 buah kabel yang sudah ada penjepit buayanya hitam dan merah, kemudian lampu LED, 3 buah tembaga, kita menggunakan 3 koin uang seribuan, kemudian 3 buah lampu, dan yang terakhir cutter. Langkah pertama, kita tancapkan dulu paku dan uang koin tembaga ke dalam masing-masing kentang. nah bisa dilihat nak ya, yang pertama koinnya, kemudian pakunya. Nah, Lakukan pada 2 kentang selanjutnya. Jika kalian kesulitan untuk menancapkan uang koinnya, kalian bisa menggunakan cutter untuk baru-barunya dulu, kemudian baru kalian tancapkan uangnya. Usahakan menancapnya sedikit ke dalam supaya nanti koin dan pakunya mengenai cairan-cairan yang ada di dalam kotak ini. Jadi semakin dalam kita, nah agak dalam menancapkan paku dan koinnya nanti ya. jika sudah, kemudian siapkan kabel yang sudah ada penjepit buayanya. Nah, lihat yang merah. Jepitkan ke masing-masing uang dan paku. Setelah kita jepitkan ke paku, kemudian kita jepitkan ke uang di kentang yang sebelahnya. Kemudian lakukan hal yang sama, yang merah di paku, kemudian yang hitam Di koin. di uang. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, teman-teman, sudah terpasang semua, tinggal kita tes ke lampu yang kita punya. Lufia sudah menyediakan ada 2 lampu. Kita tes dua-duanya. Oke, apakah bisa menyala atau tidak? Kita jepitkan di kaki lampunya. Dan 1, 2, 3. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa dari getah kentang itu bisa mengalirkan arus listrik dan bisa merubah menjadi energi cahaya. Oke, untuk selanjutnya
Ini gambar alatnya. Nah, sekarang masuk ke bentuk-bentuk energi. Bentuk energi ada energi kimia, energi potensial, energi kinetik, energi listrik, dan energi panas. Kemudian sumber-sumber energi. Sumber energi ada dua. Ada energi terbarukan, kemudian ada energi tidak terbarukan. Kalau energi terbarukan itu contohnya energi matahari, angin, air, dan panas bumi. Kemudian energi tidak terbarukan itu contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Nah, ini contoh dari energi alternatif. Yang pertama ada energi surya, kemudian ada energi angin atau kincir angin raksasa itu yang ada di PLTB Sidrap. Kemudian ada energi air. Nah, ada energi air. Ini contoh dari energi alternatif. Kemudian ini ada energi geotermal. Itu contoh dari energi alternatif. Nah, sekarang yang terakhir manfaat dari energi alternatif. Yang pertama, mengurangi dampak pemanasan global, mengurangi sumber energi yang tidak pernah habis, meningkatkan kesehatan, tidak mencemari lingkungan, menghemat sumber daya, mampu menggantikan sumber energi fosil yang dapat merusak lingkungan, kemudian jumlah pasokannya yang melimpah. Untuk manfaat dari energi alternatif itu dari untuk materi kita, manfaat dari energi alternatif. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan atau praktikum tadi, pembuatan baterai kentang secara sederhana, secara berkelompok. Jadi ibu minta coba dibagi 5 kelompok. Duduknya per kelompok, dibuat dengan 5 kelompok. Ayo coba, udah dapat kelompoknya? Sudah. Nah, coba duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Sudah? Sekarang keluarkan alat dan bahannya, kentang dan koinnya. Kentangnya 5 buah dan koinnya ada 5 buah. Ini kabel penjepitnya, coba 6 ya. Ini kelompok, kasih kelompok yang sana dulu nak, kasih yang kelompok sana dulu. Habis, ada kelompok belum dapat? Oh, kelompok ini ya.
tolong untuk kelompok sana nak. Oke, alat dan bahannya coba diletakkan semua di atas meja. Kita akan melakukan eksperimen. Kemudian ini lembar kerjanya. Nanti tulis nama kelompoknya masing-masing ya. Ke sebelah nak. Ini dibuat nama kelompoknya. Tolong kelompok yang sebelah nak ya. Sana. Nah, sekarang coba lihat dari lembar ini, percobaan baterai kentang. Tujuannya mengidentifikasi cara menghasilkan listrik. Alat dan bahannya sudah ada semua. Kentang 5 buah ada, lampu LED, kabel, penjepit buaya, kemudian uang koin dan paku payung. Itu pengganti dari lempengan seng. Nah, sekarang coba kalian lakukan sesuai dengan ilustrasi video yang sudah kalian lihat tadi. Silakan lakukan per kelompok, kemudian tulis hasilnya. Lihat di sini nak, lembaran kedua. Buka dulu lembaran kedua, ada hasil percobaan. Hasil percobaannya mulai dari 2 kentang ya. Tulis 2 kentang. Kemudian apa yang terjadi pada lampunya? Kemudian 3 kentang, 4 kentang dan 5 kentang. Mulai dari 2 kentang dulu. Lihat tadi yang merah dijepitkan di mana, kemudian yang hitam dijepitkan yang di mana. Coba, ayo coba dirangkai sekarang rangkaiannya. Dari 2 kentang dulu, 2 kentang, 3 kentang dan 4 kentang dan 5 kentang. Nah, terus koinnya. Nah, terus coba kasih kabelnya. Ditonton tadi videonya, Ibu suruh 2 kentang dulu coba. Coba 2 kentang dulu. Nah, coba dirangkai. Mana? 2 kentang dulu, hidup tidak? Ini berapa kentang? 3. Nah, 3. Berarti yang 2 kentang tadi buat ya. 2 kentang, lampunya hidup tidak? Tidak. Nah, tidak hidup, dibuat. Hidup kurang terang. Hidup tapi redup. Nah. Bisa? Terus kalau tidak, sudah 3 kentang. Bisa tidak? Nah, sudah. Iya, 2 kentang. Nah, dirangkai. Nah. Mana? Video Ibu tadi dilihat enggak? Nah. Nah, terus yang merah. Terus kan. Nah, terus yang hitamnya satunya sini. Nah, coba ya sama lampunya nak. 2 kemana lampu LED-nya? Nah, tidak nyetrum tidak ini, tidak usah takut. Nggak usah takut nah ya, tidak nyetrum nggak nyetrum ini ya. Nah, coba dipencetkan. Nah, satunya. Nah, berarti kalau 2 kentang tidak hidup. Tambah berarti 1 kentang lagi. Dirangkai lagi. Yang hitam dijepitkan kemana? Berarti yang hitam jepit mana? Koin. Terus
Iya, yang kayak ibu tadi. Tadi kan 2 kentang, sekarang 3 kentang. Nah, coba mana? Warna hitam. Hitam. Coba ditarik dulu ininya. Ininya ditarik dulu ke bawah. Nah, coba sekarang pakai ininya. Hidup tidak? Koinnya dimasukin lagi. Orang hidup semua, ngapa kamu tidak hidup? Nah, coba kita ancepi lagi. Nah, coba. Yang ini hidup tidak? Penyarga hidup. Hidup ya? Nah, coba Gah, bantu temennya Gah. Bantu temannya. Ini sudah. Nah, lihat keadaan lampunya dicatat. Coba Gah, bantu temennya Gah. Siapa yang kelompoknya belum hidup lampunya? Dibantu Arga sama Firman. Hidup? Nah, dari 2 kentang ya. 2 kentang hidup tidak? Tulis. Kemudian 3 kentang hidup. Nah, tulis di ininya tadi. Kemudian 4 kentang hidup. Terus 5? Oh, belum. Oke. Yang ini sudah 5 kentang. Nah, coba Kak. Yang ini kelompok ini udah hidup, Nak? Dari 4 kentang. 3 kentang tadi udah hidup ya? Oke. Nah, coba yang ini ditambah 1 lagi ini. Jadi 2, coba. Hidup tidak kalau 2 ini? Tambah 1, Nak. Coba Cika. Nah, tambah 2. Kalau 2 hidup tidak Cika? Hidup tidak? Hidup. Coba dibenerin ini. Coba kalau yang merahnya cabut yang hijau. Atau lampunya nanti yang putus. Coba yang hijaunya cabut. Coba. Nah, yang merahnya aja coba. Hidup tidak? Atau bolanya ini? Hidup tidak? Putus. Oh, putus. Coba yang kuning ini. Kayaknya udah ini. Nah, coba yang kuning. Ini tadi ya, yang merah nggak hidup ya. Nah, coba yang kuning. Hidup gak? Hah? Nggak hidup ya? Coba. Nah, yang hijau tadi putus berarti bolanya ya. Nah, ya. Yang itu hidup semua? Hidup. Setelah ini dari 2 kentang, 3, 4 dan 5 kentang, sekarang buat kesimpulannya. Hidup gak? Hidup. Nah, 4 kentang. 4 kentang. Yang ini hidup Firman, kelompok ini. Nah, kemudian ini 5 kentang. 5 kentang. Nah, Udah nak kalau belum. nah hidup ya. Makasih Firman dan ini ya, Arga ya, sudah bantu temennya ya. Oke, kalau sudah bisa semua, sudah hidup semua, sekarang buat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Buat kesimpulannya.
Ya, kalau sudah buat nama kelompok dan buat kesimpulannya. Bagi sana, kelompok yang sana ya. Bagi sana. Sekarang buat kesimpulan, ditulis di lembar kerjanya. Coba Cika, Ibu pinjam pulpennya Cika. Sudah buat kesimpulannya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita presentasi membacakan hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Ini kelompok 3, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, sekarang kita mulai coba dari kelompok 1 dulu coba. Mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Nah, coba kelompok 1 bacakan kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Suaranya besar-besar Mutiara sambil berdiri. Nah, jadi kelihatan teman-temannya yang lain. Coba. Kesimpulan umum dari eksperimen ini adalah bahwa
percobaan di dalam keutuhan dengan elektrolit reaksi kimia terjadi dan menghasilkan komponensi listrik. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Oke, coba kelompok 2. Dari pengamatan percobaan telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kentang dapat menghasilkan energi listrik karena kentang mempengaruhi logam sen dan tembaga secara kimiawi. Layaknya larutan elektrolit dan dalam aki. Lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir, seperti halnya baterai lampu senter. Kentang dan lempeng-lempeng itu pun menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang mempengaruhi logam, seng dan tembaga secara kimiawi layaknya larutan elektron dalam aki. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Semuanya bagus. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, coba kelompok 4. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan arus listrik karena getah kentang mempengaruhi logam dan tembaga secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Baterai dapat menyala karena kentang. Meskipun baterai kentang dapat dimanfaatkan, kelemahan baterai kentang hanya bisa digunakan paling lama 1 hari. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir hasil diskusi dari kelompok 5. Ayo, siapa yang dari kelompok 5? Dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kentang dapat menghasilkan energi listrik karena getah kentang mengaruhi logam dan paku secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk kelompok 5. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dan kelompok 5 semuanya bagus semua. Kemudian kalian sudah mengetahui bahwa dari getah kentang itu bisa menghasilkan energi listrik. Tadi dari kelompok berapa? Kelompok 4 yang bilang katanya bisa menghidupkan lampu LED-nya selama satu hari. Jadi tapi ini tidak bisa digunakan untuk alternatif misalnya mati lampu. Nah ya, misalnya kalian mati lampu, kalian beli kentang, beli kabel ya, alternatif. Jadi nanti kita tidak perlu lagi bayar listrik ke PLN ya. Tapi ini untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui bahwa getah kentang atau getah air lemon, bisa juga getah dari umbi-umbian. Umbi-umbian kan mengandung getah. Misalnya umbi apa? Ubi ya. Nah, ubi jalar itu kan ubi yang warna ungu, warna kuning. Itu kan kalau kita potong dia mengandung getah. Nah, getahnya itu bisa menghasilkan energi listrik. Jadi yang selama ini kita udah tahu makan kentang, makan minum air lemon, ternyata itu bisa menghasilkan energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari eksperimen ini jadi kalian bisa mengetahuinya ya. Jadi untuk hari ini eksperimen atau materi kita energi alternatif itu sudah kita lakukan dan percobaannya sudah kita lakukan semua. Sekarang coba alat-alatnya dikumpulkan semua dulu. Ya, dilepasin semua, katanya dikumpulin. Punya aku deh. Buku ada korupsi.
Nah, ini yang ininya tadi lampu LED-nya masukin lagi ke sini. Kemudian lembar kerjanya dikumpulkan semua ke depan. Nama kelompoknya jangan lupa. Ini kelompok 3. Lampu LED-nya masukkan di plastik. Lampu. Sini kita buka. Oke. Ini kelompok 1. Kumpulin ininya. Buat nama kelompoknya. Kelompok berapa? Nah, dikumpulin jadi 1. Lembar kerjanya, Nak. Bawa sini. Enggak masak Fadil. Iya. Fadil. Oke, untuk pelajaran energi alternatifnya ini telah selesai kita lakukan. Kesimpulannya sudah kita dapatkan. Untuk pelajaran energi alternatif hari ini sampai di sini dulu. Setelah ini kita mau refleksi dari materi pembelajaran yang kita pelajari. Ibu tadi sudah kasih kalian kertas, jadi tulis namanya, kemudian masing-masing buat kasih temannya satu-satu, nanti tempel di depan. Sekarang kalian buat, setelah kita melakukan pembelajaran ini, setelah ini kemudian materi pelajaran yang digunakan menurut kalian seperti apa? Menurut kalian bagaimana materi pelajaran yang kita pelajari hari ini? Setelah melakukan eksperimen, setelah membuat kesimpulan, kemudian presentasi per kelompok, kalian tulis apa yang kalian rasakan setelah kalian belajar energi alternatif hari ini. Tulis, buat namanya, yang sudah selesai boleh tempel di depan. Tulis apa yang kalian rasakan, memahami kontennya, kemudian mampu ininya. Tulis namanya. Pembelajaran yang dilakukan hari ini kayak mana, dari materinya, dari metode belajarnya, menurut kalian bagaimana? Kalau sudah, tempel di depan. Masing-masing tempel di depan. Ya, yang sudah tempel di depan. Belajar sangat menyenangkan. Berkelompok nempelnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, tulis per kelompoknya, tempel. Ke bawah aja ini. Ke bawah nanti. Nempel coba.
Nah, oke. Udah kalau udah duduk. Tidak bisa kan duduk. Nah, udah. Balik dulu. Ya, udah biarinlah. Nggak nempel lagi dia. Udah? Sudah semua? Sini, biarin aja nak, nggak nempel deh. Nah, oke, terima kasih anak-anak ya. Sekarang boleh duduk ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang lihat, ini refleksi kita pelajaran hari ini. Jadi ada yang menyenangkan karena bisa mengetahui apa yang tidak diketahui. Kemudian sangat menyenangkan. Berarti pelajaran kita hari ini mengenai energi alternatif sangat menyenangkan. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui setelah melakukan percobaan yang selama ini kita tidak tahu bahwa oh ternyata kentang itu bisa menghasilkan energi listrik. Untuk pelajaran hari ini Ibu rasa sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Untuk minggu depan itu kita masuk materi energi terbarukan. Masih masuk dalam materi energi alternatif, tapi bagiannya itu kita masuk di energi terbarukan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Nah, yang ininya tadi selesai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.